nikah menggunakan adat manapun sah menurut Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan sehat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia, dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menanggapi pertanyaan tentang sahkah nikah menurut adat tetapi tidak memenuhi syarat-syarat pernikahan secara Islam. Kemudian mereka masuk ke dalam Islam. Apakah pernikahan menurut adat itu tetap sah? Tidak wajib untuk memperbaharui nikah lagi. Oleh sebab itulah, melalui video yang cukup singkat ini, kami Al-Faqir Mu'allim akan menjawabnya sesuai dengan penjelasan dari para ulama. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa pernikahan menurut adat manapun itu sah menurut Islam. Artinya menurut Islam itu, misalnya nih, ada orang yang menikah menurut adat Asmat, adat orang Papua, adat orang Dayak, adat suku Baduy misalnya. Adat manapun yang bukan mengikuti adat Islam, itu menurut Islam sah karena menikah. Menikah oleh hukum Islam itu sah. Sah artinya tatkala mereka berdua masuk ke dalam agama Islam, maka tidak wajib untuk tajdidun nikah. Artinya tajdidun nikah adalah memperbaharui pernikahan lagi, tidak wajib. Jadi nikah yang dulu itu sudah sah begitu. Inilah keagungan orang menikah. Yang tidak boleh itu kalau zina. Zina menurut adat manapun, menurut agama manapun, itu tidak boleh, haram. Oleh sebab itulah, kalau seandainya misalnya ada orang Islam berzina, kebangetan. Lawang zina itu menurut agama manapun, menurut adat manapun, suku manapun, itu sangat tercela. Itu zina. Lah kalau ada orang yang sudah mengaku Islam tapi zina, ini naudzubillah min dzalik. Oleh sebab itulah, nikah. Menikah dengan menggunakan adat manapun itu sah. Tetapi kalau orangnya sudah Islam, maka menikahnya juga harus secara agama Islam. Ingat ya. Jadi kalau orangnya sudah Islam nih, nikahnya wajib menggunakan adat, aturan, syariat agama Islam. Adapun kalau misalnya orangnya masih non-muslim, entah itu agamanya Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, atau animisme, dinamisme, kepercayaan, penyembah roh-roh dan seterusnya, mereka melakukan pernikahan, kemudian mereka masuk ke dalam agama Islam, maka nikah yang dulu itu tetap sah menurut agama Islam begitu. Coba kita bacakan ibaratnya ini menurut jumhur ulama. Jumhur ulama artinya adalah mayoritas ulama dari mazhab 4, baik menurut mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ankihatul kuffari fala yungdaru ilaiha. Pernikahan, beberapa pernikahannya orang kafir, fala yungdaru, maka ya tidak dilihat ilaihi terhadap dia, ankihatul kuffar, jadi enggak dipandang begitu. Li'annaha ala tariqatihim, karena sesungguhnya pernikahan orang kafir itu ala tariqatihim, yaitu berdasarkan jalan mereka, metode mereka, tata cara mereka, adat mereka. Wal kufaru idza aslamu ukirru ala ankihatihim. Bermula orang-orang kafir idza aslamu, apabila masuk Islam oleh mereka kufar, ukirru, maka ditetapkan terhadap mereka ala ankihatihim, atas pernikahan mereka. Wala yajibu tajdidun nikahi alaihim. Wala yajibu, dan tidak wajib tajdidun nikahi, oleh memperbaharui nikah, alaihim, atas mereka. Kama aqarran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah menetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Man pada orang-orang aslama yang Islam masuk Islam oleh dia man yaumal fathi pada yauma fathu Makkah pada hari fathu Makkah wa ghairuhu dan yang selainnya fathu Makkah ala ankihatihim atas pernikahan mereka walam yughayyirha dan tidak mengubah oleh Nabi Muhammad SAW pada pernikahan mereka. Lakin law faradna annahu bana lahu annahu tazawwaja ukhtan lahu min ar-radha'ati aw ammatan lahu min ar-radha'ati aw binta akhihi min ar-radha'ati fa innahu yufariquha ba'da islamihi. Adapun nih kalau seandainya mewajibkan, mengharuskan nih bahwa pernikahan mereka itu dahulunya tidak sah. Contohnya gini, ada orang yang menikahi saudaranya sendiri, saudara kandungnya atau saudara sesusuan rodho, baik saudara kandung, saudara rodho atau paman atau bibi itu kan yang tidak membolehkan dalam syariat Islam, atau menikahi saudara dari anak dari saudaranya, keponakan berarti, walaupun dari kandung atau rodhoah dari persusuan, fa innahu yufariqu ba'da islamihi, maka harus dipisahkan, harus diceraikan ba'da islami setelah keislamannya. Li'anal mani'a mawjudun, karena sesungguhnya penghalang mawjudun yaitu didapati. Artinya kalau ada orang yang dulunya kafir menikahi ponakan atau bibi atau tante atau adik atau kakak, maka hendaklah diceraikan setelah mereka masuk Islam, karena bukan masalah adat pernikahannya, bukan, tetapi masalah mani' pencegah ini yang tidak boleh diteruskan. Amma idza kana al-khalalu fi syai'in min al-'aqdi bi'adamil wali aw 'adami syahidaini aw ma asbaha dzalika fa innahum yuqarruna ala anqihatihim. Adapun apabila ada celah atau cacat atau aib di dalam sesuatu dari akad nikahnya, misalnya dengan tanpa ada wali, misalnya nikahnya tanpa wali itu, atau nikahnya tanpa ada dua saksi atau yang semisal itu, maka sesungguhnya mereka tetap ditetapkan ala anqihatihim atas pernikahan mereka. Jadi kalau seandainya menikah tanpa wali, tanpa saksi, tanpa ijab kabul sama sekali, tetapi yang dinikahi itu orang lain, bukan saudara, bukan bibi, bukan tante, bukan mahram lah, ya, bukan mahram, maka nikahnya mereka tetap sah. Inilah luar biasanya syariat agama Islam. Jadi ini harus dipahami. Walaupun mereka dulu nikahnya tanpa saksi, tanpa wali, tanpa ijab kabul, ya tetap sah. Uang itu memang nikahnya adat mereka. Tatkala mereka masuk Islam, maka tidak diwajibkan untuk tajdidun nikah. Artinya tidak wajib untuk memperbaharui nikah secara Islam. Tidak seperti itu. Inilah jawaban kami. Semoga bermanfaat. Fitini wa dinul akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.